Nama saya Hansen Utayan dengan 42325034. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemesanan online atau e-commerce. Adapun agenda yang saya buat yaitu activity diagram dibagi menjadi dua, yaitu definisi dan tujuan, dan konsep utama atau konsep kunci. Dan untuk sequence diagram yaitu komponen dan elemen. Yang kedua, contoh interaksi. Adapun pengantarnya yaitu UML adalah kerangka kerja untuk pemodelan sistem, dan behaviora yaitu diagram untuk interaksi dinamis. Roger adalah sumber otoritatif dalam metodologi. Objektif adalah tujuan untuk memahami diagram. Adapun definisi dari activity diagram yaitu sebagaimana didefinisikan oleh Roger Pressman, menggambarkan alur kerja aktivitas. Diagram ini memodelkan alur proses dan logika bisnis. Sementara berbeda dengan diagram UML lainnya dengan kan alur kontrol dan titik keputusan. Adapun konsep utamanya itu yang pertama, kegiatan menunjukkan tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan. Yang kedua, transisi menghubungkan aktivitas dan menampilkan alur. Adapun awal dan akhirnya menandai awal dan akhir. Dan keputusannya menunjukkan percabangan berdasarkan kondisi. Adapun komponen yang terdapat yaitu diagram terdiri dari komponen-komponen utama yang mendefinisikan struktur dan fungsinya. Yang pertama, not awal menandakan awal dari alur. Yang kedua, status aktivitas menunjukkan tindakan atau proses di dalam alur kerja. Yang ketiga, not keputusan menandakan jalur cabang berdasarkan kondisi. Yang keempat, not gabungan menggabungkan beberapa alur kembali menjadi satu jalur. Dan yang terakhir yaitu not akhir menandakan akhir dari proses. Adapun contohnya yaitu contoh sederhananya yaitu menjelaskan atau menggambarkan proses yang sederhana, yaitu representasi visual dari langkah-langkah pemrosesan pesanan. Adapun panduannya yaitu panduan activity diagram ialah ilustrasi langkah demi langkah alur proses. Berikut adalah saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS kemarin, yaitu terdapat 3 diagram, yaitu diagram login, melihat buku terbaru, dan meminjam buku. Yang pertama yaitu login. Diagram ini menjelaskan alur proses login antara user dan sistem. Adapun langkahnya yaitu proses dimulai ketika user membuka halaman login, sistem kemudian menampilkan halaman login, kemudian user memasukkan username dan password, sistem memvalidasi data login. Jika data benar, sistem menampilkan halaman dashboard. Jika data salah, sistem menampilkan pesan error. Dan yang kedua, diagram melihat buku terbaru. Diagram ini menggambarkan proses user dalam melihat data buku terbaru. Adapun langkahnya itu user mengakses menu buku terbaru, sistem mengambil 10 data buku terbaru dari database, lalu sistem menampilkan daftar buku kepada user. Setelah itu proses pun selesai. Dan yang ketiga yaitu diagram meminjam buku. Diagram ini menjelaskan proses peminjaman buku oleh user dan langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu user memilih buku yang ingin dipinjam, lalu sistem mengecek ketersediaan buku. Jika buku tidak tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa buku tidak tersedia. Jika buku tersedia, sistem mencatat transaksi peminjaman, mengubah status buku, menampilkan buku peminjaman, dan proses pun selesai. Selanjutnya, berikut studi kasus yang saya buat selain contoh UAS kemarin, yaitu kasus penyewaan mobil pada sebuah perusahaan. PT Bendicar adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan mobil. Semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara manual. Berikut adalah proses bisnis sistem penyewaan mobil pada proses Bendicar. 3 prosedur laporan diakhiri bulan. Petugas membuat laporan penyewaan berikut denda atas kerusakan atau keterlambatan yang terjadi dan laporan kendaraan. Laporan tersebut diserahkan ke pemilik penyewaan Bendicar. Berikut diagram yang saya buat yaitu yang pertama, activity diagram. Terdapat 3 diagram yang saya buat yaitu diagram peminjaman dan kedua pengembalian. Dapat kita lihat alurnya.
Dan yang terakhir yaitu diagram laporan. Yang selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan sebagaimana didefinisikan oleh Roger Pressman menggambarkan interaksi objek yang disusun dalam urutan waktu. Diagram ini sangat penting untuk memvisualisasikan kolaboratif objek dan aliran komunikasi dengan menekankan pada waktu dan urutan operasi. Elemen utama meliputi garis hidup atau life length, pesan atau missions, dan bila atau activation burst. Adapun elemen utamanya yaitu yang pertama garis hidup mewakilkan objek dalam interaksi. Yang kedua yaitu aktivasi menampilkan durasi pemrosesan secara visual. Yang ketiga pesan yaitu menunjukkan komunikasi antar objek. Yang terakhir yaitu hasil mencerminkan respon dalam interaksi. Adapun komponen yang saya buat yaitu diagram urutan terdiri dari komponen-komponen penting yang secara visual mewakili interaksi. Pertama, objek atau peserta diwakili oleh garis hidup yang menunjukkan entitas yang terlibat. Yang kedua, pesan yang dikirim, panah antar garis hidup menggambarkan komunikasi. Yang ketiga, bar aktivasi, persegi panjang vertikal yang menunjukkan kapan suatu objek aktif. Elemen-elemen ini secara bersama-sama menggambarkan aliran pesan dan interaksi yang jelas. Adapun contoh sequence diagram yaitu proses login user, yaitu memahami urutan secara rinci. Untuk ini menggambarkan alur interaksi proses masuk pengguna. Contoh ini juga adapun panduannya yaitu menjelaskan langkah-langkah interaksi dengan jelas. Dan elemen utama berikut adalah praktikum UAS yang kemarin. Sini saya akan menjelaskannya. Terdapat 3 diagram sequence diagram yaitu login, melihat buku terbaru, dan meminjam buku. Pertama, diagram login. Sequence diagram ini menunjukkan urutan interaksi antara user, view, controller, dan model saat login. User membuka laman login melalui view. User memasukkan username dan password, lalu controller memvalidasi data login ke model. Setelah itu model mengirimkan hasil pengecekan ke controller. Jika login berhasil, sistem menampilkan dashboard. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Dan yang kedua yaitu sequence diagram melihat buku. Diagram ini menjelaskan alur komunikasi untuk menampilkan buku terbaru. Adapun penjelasannya yaitu user mengakses menu buku, view meminta data ke controller mengambil 10 data buku terbaru dari database, lalu data dikirim kembali ke view. Setelah itu view menampilkan daftar buku kepada user. Dan yang terakhir yaitu sequence diagram meminjam buku. Diagram ini menggambarkan proses peminjaman buku secara detail, yaitu ada langkahnya. User memilih buku, view mengirimkan data buku ke controller mengecek ketersediaan buku di database. Ketersedia, transaksi peminjaman diproses dan bukti peminjaman ditampilkan. Jika tidak tersedia, sistem menampilkan pesan buku sedang dipinjam. Diagram ini menunjukkan penggunaan percabangan berdasarkan kondisi tersebut. Berikut studi kasus sequence diagram dapat kita lihat. Terdapat 3 sequence yaitu peminjaman, pengembalian, dan laporan. Adapun kesimpulannya yaitu secara ringkas diagram aktivitas atau activity diagram dan diagram urutan atau sequence diagram merupakan alat yang esensial dalam rekayasa perangkat lunak. Diagram ini memberikan kejelasan dalam memodelkan aluran kerja dan interaksi sehingga proses yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan dikomunikasikan. Memahami diagram ini dapat meningkatkan desain sistem dan dokumentasi. Berikut referensi yang saya buat yaitu dapat kita melihat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.